Acquisition. Nah, ini buku ini kita ambil dari ini buku Guide to Computer Forensic and Investigation yang edisi kelima ya. Nah, bukunya yang warna kuning. Nah, data acquisition itu seperti yang proses di cyber security, itu kan data posisinya bisa diproses, bisa saat ditransmit, bisa saat disimpan, di store. Jadi data acquisition bisa di ketiga lokasi ini. Nah, kalau pada saat diproses, berarti rata-rata dia ada di RAM ya posisinya, atau di cache. Kemudian kalau disimpan, berarti dia di posisinya di storage. Baik di storage komputer maupun di storage yang disimpan dalam bentuk yang lain. Nah, kalau ditransmit, berarti akuisisi datanya ada di jaringan. Nah, kalau ini berarti bisa pakai Wireshark dan teman-temannya ya. Nah, kalau yang ini tools-nya berarti tools ya seperti ProDiscover dan lain-lain. Atau yang kemarin yang kita nyoba pakai Hexa Editor atau tools yang lainnya. Nah, pada saat diproses berarti tools-nya yang harus bisa ambil di RAM ya, Random Access Memory. Di sini ya. Nah, tools-nya yang paling sederhana yang kemarin yang pakai Hexa Editor itu juga bisa ngambil dari RAM. Nah, ini tujuan kuliah kita yang hari ini, yaitu kemarin sudah sempat ya sebetulnya membahas masalah storage format. Kemudian, tapi ini lebih detailnya ke ini, digital evidence storage formatnya, bukan di storage teknologinya. Kemudian kita membahas mengenai cara akuisisi, metode akuisisi yang terbaik gitu. Kemudian contingency planning terkait data acquisition. Kemudian bagaimana menggunakan beberapa acquisition tools kayak autopsy, ProDiscover dan lain-lain. Kemudian bagaimana memvalidate data acquisition. Kemudian RAID kemarin sudah ya, cuma ini kita lihat lagi. Kemudian remote network acquisition tool dan beberapa tools yang available terkait dengan forensik data. Nah, format digital evidence itu ada 3 ya. Yang pertama adalah ya raw format, ya format bit 01, 01 dan seterusnya. Ini formatnya kita sebut sebagai image ya. Jadi siapapun bisa membaca ini, jadi apa adanya. Jadi kalau teman-teman save di pakai Hexa Editor yang kemarin, Hexa Editor, nah itu disimpannya dalam bentuk raw format. Nah, selain yang raw format ada juga yang proprietary. Jadi masing-masing tool kayak ProDiscover atau yang lainnya itu bisa menyimpan dalam bentuk format mereka sendiri yang hanya bisa dibaca oleh tools yang bersesuaian. Nah, selain itu juga ada format yang biasa digunakan di legal code ya. Itu disebut sebagai advanced forensics format. Nah, ini yang raw format berarti ya bitstream 01, 01, 10 dan seterusnya. Jadi data disimpan dalam bentuk aslinya tanpa diubah, formatnya sesuai dalam format bitstreamnya gitu. Nah, advantage-nya tentu ini cepat gitu ya. Kemudian kalaupun ada error ya error-errornya juga dibaca gitu. Jadi nggak ada masalah karena dibaca keseluruhannya. Dan hampir semua forensic tools, bahkan semuanya lah ya, bisa membaca raw format. Tapi kadang-kadang kelemahannya, kalau data yang kita ambil, yang kita akan investigasi gede, ya berarti storage-nya juga harus besar, gitu kan. Berarti mengikuti disk yang akan diambil. Kemudian ya mungkin ada juga yang bad sector atau ini yang akan diambil juga atau yang nggak keambil lah ya.
direct sector nggak baca sama dia. Kemudian ada juga yang proprietary yang kedua. Berarti kan ada yang raw format, proprietary, dan AFF. Nah, ini bawaannya masing-masing forensic tools. Nah, biasanya ada kompresinya misalnya, tapi unkompresinya harus menggunakan tools yang sama. Kemudian mungkin bisa membagi data yang kita ambil, yang kita sebut sebagai image, dalam bentuk yang lebih kecil. Kemudian bisa mengintegrasikan metadata dalam image file. Nah, kelemahannya ya ini hanya tools yang bersangkutan yang bisa membuka kembali. Kemudian kadang-kadang ada limitasi file size yang bisa dibaca atau bisa disimpan dalam bentuk proprietary format. Kemudian ini unofficial standard ya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu Advanced Forensic Format. Ini di-develop oleh Dr. Simon L. Garfinkel. Ini merupakan standar yang banyak digunakan untuk case di pengadilan. Nah, ini beda dengan yang raw format, ada kompresi dan uncompress, kemudian bisa dibuka oleh beberapa tools, memang nggak semua tools bisa. Hexa editor mungkin misalnya dia hanya bisa baca raw format. Kemudian ya tapi semua tergantung dari perkembangan tools tentu saja ya. Kemudian keunggulan yang lain adalah tidak ada restriksi dari size maupun ukuran image file yang akan disimpan. Kemudian ada juga untuk menyimpan metadata, kemudian simple, dan ini merupakan open source yang bisa dibaca oleh multi tools, macam-macam tool forensik digital, kemudian bisa beberapa jenis OS. Gitu. Kemudian ada internal consistency, integrity, atau self-authentication, atau hashing. Kemudian ini extension-nya adalah AFM. Untuk metadatanya ya. Kemudian ya ini adalah open source. Nah, metode mana yang terbaik untuk mengakuisisi data forensik itu tergantung dari kondisinya ya. Jadi pertama, apakah kita akan mengakuisisi dengan cara statik, apa live acquisition. Gitu. Ya tentu tergantung kondisinya. Kalau server misalnya nggak boleh mati, ya tentu ini kita harus ambil dalam kondisi hidup gitu ya. Kemudian tapi kalau misalnya kondisinya komputer atau handphone yang harus disita, diambil, kemudian diambilnya juga di lab, itu ya static acquisition mungkin lebih bisa lebih menyeluruh gitu. Nah, ini ada 4 metode dalam pengumpulan data forensik, yaitu dalam bentuk nyimpen dari disk ke image ya. Nah, teman-teman kemarin waktu tugas pengganti UTS ada yang menggunakan Clonezilla ya mungkin, atau mungkin tools yang lain. Nah, di Clonezilla itu ada ini juga pilihan kan, apakah kita akan ngopi jadi image, jadi disk, keseluruhan disk atau partisi disk menjadi image, atau dari disk ke disk, atau dari partisi disk ke partisi disk, atau ini bagian ya, logical disk to disk atau disk to data file, atau ini hanya sebagian sparse copy, atau yang logical yang hanya beberapa file. Nah, kalau yang sparse data copy ini kita bisa kalau pakai hexa itu mungkin satu ini ya,
satu partisi atau satu partisinya, atau dari alamat ini ke alamat ini, isinya terserah, itu akan ke copy semua. Nah, jadi ya tergantung dari kondisi saat kita mau mengambil bukti digital. Disk to image, yang pertama kan ada disk to image, ini yang paling umum, karena berarti ukuran disk yang akan kita copy nggak harus sama ya dengan ukuran disk yang kita miliki. Nah, yang kita miliki biasanya disknya sekarang udah gede-gede ya. Kalau untuk aksesi data, kita bisa dapat yang standar 2 tera, udah banyak, 16 tera, udah ada juga. Gitu. Nah, yang di sini itu biasanya kita ambil misalnya dari USB atau dari handphone atau dari laptop gitu ya. Dan ukurannya kan bervariasi. Jadi disk to image biasanya lebih banyak digunakan. Kemudian isinya mau bisa dari beberapa disk. Kalau kita backup komputer kita, itu juga paling enak kalau backup dalam bentuk image kan, karena hard disk kita yang untuk backup bisa katakan ini laptop ya, laptop backupnya kan misalnya bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, di sini juga dalam satu storage kita bisa beberapa image gitu. Nah, kalau kita nyimpen dalam bentuk image, berarti yang kita simpen keseluruhan bit per bit gitu, 01, 10, 01, sehingga apapun kesimpan, jadi termasuk file, kemudian mungkin Slack gitu, atau data space yang kosong semuanya kesimpan, atau file-file yang sudah terdelete itu pun semuanya bisa kesimpan di sini karena ini merupakan replika bentuknya bit to bit. Contoh tools yang bisa melakukan disk to image itu misalnya ada ProDiscover, Encase, FTK Imager, Smart, SLEDKit, Ecway, iLook4, atau apa kemarin HXD ya, yang Hexa Editor, atau Clonezilla, dan banyak lagi ya, dan pasti itu akan berkembang. Ya, ntar kita lanjut lagi. Nah, kemudian cara yang kedua adalah disk to disk ya. Berarti ini keseluruhan disk kita copy ke disk. Nah, cuma masalahnya ya ini masalah kalau kita disk itu kan ada strukturnya ya, yaitu semuanya di copy itu, dan nggak bisa keseluruhan disk termasuk konfigurasinya pindah ke sini. Jadi yang bagusnya sih kalau disknya sama atau sedikit lebih gede. Jadi melibatkan disk geometry configuration. Nah, yang bisa disk to disk ya kemarin Clonezilla bisa, kemudian Encase bisa, SafeBack bisa, Snap Copy bisa. Atau ya ini yang bawaan Linux, DD gitu ya. Nah, cuma kalau ini kan untuk Clonezilla, DD gitu hanya untuk ngopinya ya, acquisition, tapi untuk membacanya ya kita harus pakai tools yang lain. Nah, metode yang ketiga adalah dengan logical acquisition atau sparse acquisition. Nah, kalau logical acquisition ya berarti hanya beberapa file yang kita perlukan. Cuma kelemahannya kalau file-file yang sudah ke-delete
ya berarti kita nggak bisa ngopi. Gitu. Nah, cara yang lain adalah sparse acquisition. Nah, kita memang nggak mengcopy keseluruhan disk, gitu. Kita hanya pilih kan, pilih tertentu, nah, tapi semuanya ke copy. Nah, yang mungkin yang sparse acquisition ini yang lebih powerful lah dibanding yang hanya ngopi file. Jadi ini bisa kayak fragmennya, unallocated atau deleted data juga bisa. Cuma hanya sebagian tertentu, nggak keseluruhan disk yang kita copy. Contohnya kalau kita untuk case tertentu, jadi waktu itu Enron ya, Enron ketika mereka punya masalah terkait dengan penyalahgunaan laporan keuangan mereka, Enron waktu itu saya lupa tahunnya. Nah, itu yang diselidiki adalah email. Nah, file email itu kan gede sekali ya. Di mereka ya ngopinya hanya khusus file yang akhirannya kalau menggunakan Outlook itu adalah yang PST, ya, yang PST. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kita consider ketika melakukan akuisisi. Itu ya tentu ya disk di mana yang akan kita copy ya. Datanya kan terletak di situ. Jadi ukuran tempat data kita ngopi tentu nggak bisa lebih kecil, at least sama ya. Kemudian apakah kita perlu melakukan kompresi? Nah, berarti kompresi yang bisa dilakukan hanya yang lossless, jadi tidak ada data yang hilang. Kemudian perlu menggunakan digital signature untuk verifikasi. Kemudian kalau source disk-nya sangat besar, ya berarti bisa menggunakan backup dari tape ini. Ya contohnya data-data dari perbankan ya. Jadi untuk case tertentu kita nggak bisa ngambil dari servernya kan. Nah kita bisa memanfaatkan backup tape gitu. Nah, selain itu, karena kadang-kadang pada kondisi tertentu, kita mengambil data, itu hanya bisa sekali ya. Mungkin ya karena ya kondisinya kan harus mungkin kondisi tertentu dalam kondisi kebakaran, atau harus cepat. Nah, data hanya mungkin diambil sekali kadang-kadang. Atau ketika diambil, kemudian bisa rusak. Gitu ya. Nah, berarti ada kemungkinan kita hanya bisa ngambil data sekali. Nah, sehingga perlu adanya contingency planning untuk needs acquisition. Atau ya karena sebab yang lain. Nah, selalu membuat duplikat. Ya, membuat duplikat copy dari image data yang merupakan evidence. Itu berarti kita ngopi ya, ngopi. Nah, selalu bikin kopinya lagi. Atau bikin kopi yang ketiga. Biasanya ketika kita bikin kopi kedua, itu diambil dari source aslinya, itu menggunakan tools yang berbeda. Jadi ini menggunakan Encase misalnya, ini menggunakan ProDiscover, atau yang ini menggunakan DD kalau mau 3. Atau kalau hanya mungkin sekali, ya berarti dari kopi ini dibikin kopinya. Bikin kopinya 1 atau 2. Nah, yang kita kerjanya itu dari kopinya lagi. Jadi yang ini tetap dibiarkan sebagai bukti yang nggak kita apa-apain. Nah, selain itu kita juga perlu ngopi mungkin area-area yang terprotek. Sehingga kalau kita pakai Linux ya di copy semua ya, pakai DD atau Clonezilla atau yang lain-lain. Nah, kadang-kadang sekarang, ya bukan kadang-kadang, sekarang udah standarnya kalau OS yang modern, itu contohnya Windows 10 gitu, defaultnya seluruh data yang ada di hard disk itu di-encrypt pakai BitLocker ya. Pakai BitLocker.
Sehingga kalau kita nemu komputer dengan di Windows 10 gitu, hard disknya langsung diambil, ya susah untuk dibaca. Tapi kalau di backupnya pakai bawaannya si Windows, kan ada tuh Windows 10. Nah, ada bawaannya ini, kita backup. Nah, biasanya default backupnya itu nggak di-encrypt. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi bikin image menggunakan tools bawaan OS, baik OS Windows, Linux, itu bisa itu. Selain alat yang dari luar, in case kita atau komputernya nggak di-password. Nah, ini ada beberapa keunggulan, atau kalau kita menggunakan acquisition tools, misalnya yang di Windows ya, ini ada advantage dan disadvantage-nya. Ini acquisition tool dari Windows. Ini keunggulannya yang Windows itu apa ini, bawaannya atau ini ya? Jadi kita bisa mengambil evidence dari drift yang dicurigai, ya more convenient ya. Tapi ya tergantung dari ininya sih. Ya kalau yang tool kita, kalau Windows ya ini berarti harus kita install tools yang under Windows juga. Tapi itu udah banyak juga sih, kayak SledKit, kemudian FTH Imager, kemudian autopsi gitu juga rata-rata kayak ProDiscover, Encase juga yang under Windows juga sudah ada. Tapi kelemahannya, disadvantage-nya, nah itu hard disk-nya atau ininya nggak semuanya punya mekanisme untuk write blocking ya. Nah, tapi biasanya sih yang sekarang sudah ada sih. Jadi Windows itu kan kadang-kadang pas kita ngopi dia ada copy sistem atau apa ikut gitu ya. Sehingga untuk case-case tertentu kita harus write blocking hardware device-nya. Karena kalau kita ngopi USB misalnya, kan kadang-kadang kebawa tuh ya ke copy yang tempat sampah arsip atau apa itu namanya, sama sistem itu, sistem information. Nah, ini kadang-kadang kalau kita hash keseluruhan disknya pasti beda kan. Begitu kita colokin ini beda lagi. Nah, sehingga perlu masang write blocking, jadi hardware device kita yang harus kita enable. Tapi masalahnya kadang-kadang ada beberapa negara yang enggak memperbolehkan write blocking di device. Nah, kemudian kita juga bisa pakai boot CD atau USB drive. Ini kan yang di Windows. Kalau yang di Linux kayak Clonezilla, kemudian bawaannya si Ubuntu atau Kali, itu kan mereka ada bootable USB-nya ya. Jadi kalau mau mengakuisisi ya tinggal dinyalain, kemudian BIOS-nya diganti ke USB, nah udah itu tinggal kita akuisisi. Nah kalau yang WinFE ini forensic boot menggunakan Windows, kemudian ini caranya ya. Kemudian ini setelah boot ya kita kayak baca directory, kemudian apa yang mau di-copy dan seterusnya. Nah, yang kalau teman-teman menggunakan Linux boot
sekarang bukan CD lagi ya, USB rata-rata. Karena ini bukunya di tahun 2015. Jadi teman-teman waktu bikin Clonezilla, nah itu ini sebetulnya bootable CD yang memanfaatkan DD. Gitu. Jadi kalau bawaannya Linux, kita DD, cuma masalahnya kalau kita menggunakan DD, di situ kan ada komen ya, suruh copy keseluruhan disk dalam menjadi image misalnya, tapi ada output input gitu. Mana yang jadi output, mana yang jadi input. Nah, kadang-kadang kebalik tuh kalau lagi ngantuk. Nah, ini kan bahaya. Jadi kalau inputnya jadi output atau kebalik, ya berarti keseluruhan source ini jadi rusak. Itu yang kenapa kita nggak rekomen menggunakan DirectDD. Sebetulnya powerful, cuma nggak ada mekanisme untuk ini menghindari supaya I sama U-nya nggak salah, jadi harus fokus. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan Clonezilla karena ini ada mekanisme, ini mau di-copy enggak, yang di-copy mana, gitu-gitu. Sebetulnya sama, disknya adalah DD juga. Nah, kemudian di Linux yang baru sama Windows, biasanya ya begitu hard disk dicolokin, akan bisa keakses. Bahkan hard disk yang nggak diakses pun sudah bisa ke mount, sehingga bisa diakuisisi. Nah, ini beberapa kalau di Linux itu ya kayak Kali, kemudian Ubuntu dan lain-lain. Nah, itu Linux distribution ya. Itu ini macam-macam, ada Penguin Sled, kemudian Fire, Kain, Dev, Kali, atau ya menggunakan Linux yang biasa kayak Ubuntu pun bisa. Yang penting kan dia punya akses ke colokan gitu, baik lewat USB, kemudian kita akses ke BIOS-nya, setelah itu udah di running lewat boot Linux tadi. Jadi mulai Ubuntu pun bisa. Gitu ya. Nah, kemudian Linux, baik yang Ubuntu, kemudian Penguin, dan lain-lain, itu sudah bisa membaca file system yang bawaan Windows, baik FAT, FAT32, kemudian FAT, NTFS, dan lain-lain. Kemudian ini ada komennya terkait dengan DD, ada fdisk. Kita ngelis ini ya, bisa ngelis, bisa create, bisa delete. Ini lihat partition. Kemudian ada make fs untuk format ya, dalam bentuk FAT. Kemudian ya ini fungsi-fungsi ya kayak ngopinya lewat DD comment dan lain-lain. Itu tinggal kita baca help-nya. Nah, ini data dump-nya powerful, cuma ini di komen ini ada input output-nya ya. Input file, output file. Nah, ini kadang-kadang ya, sebetulnya enggak ini sih selama konsentrasi. Cuma kadang-kadang pas sudah banyak yang diiniin, inputnya kebalik sama outputnya, yaitu yang bikin disaster. Nah, penggantinya supaya enggak itu tadi, itu pakai banyak toolsnya, salah satunya Clonezilla. Atau pakai ini komen yang lebih advance, DCFL, DCFLDD. Cuma ini sama juga, dia tetap butuh input output yang butuh konsentrasi juga. Tapi ada pengecekan. Nah, kalau kita menggunakan DCFLDD, itu hex pattern-nya bisa kita define, kemudian ada log error,
Kemudian hashing-nya juga bisa kita tentukan. Ya, hashing di Windows juga ada sih, hashing yang di Windows. Kemudian ada progress bar-nya. Kalau di D ya nggak ada. Di D itu udah tiba-tiba diem gitu kan, lama kita nunggu, bisa seharian untuk case tertentu. Karena kan yang di copy itu keseluruhan ya. Jadi kalau hard disk-nya 1 tera gitu, itu bisa kalau komputer apa ya, RAM yang 4 atau 8 deh, 8 giga, kemudian frekuensi yang 3 GHz gitu, itu bisa seharian ngopinya. Nggak tahu kan ini jalan atau enggak. Tapi kalau pakai yang DCF-LDD, nah itu ada indikasi persis kayak ngopi di Windows lah, lagi jalan, selesai atau enggak. Nah kemudian bisa melakukan akuisisi datanya, kita split atau volumenya kita segmen dalam beberapa volume. Kemudian ada verifikasi. Nah ini capture image menggunakan ProDiscover, cuma ini berbayar ya, ProDiscover Encase. Tapi yang ProDiscover Basic enggak, dia gratis. Nah, ini tahapannya sama, dan tiap versi tentu pasti beda-beda tergantung dari ya rilisnya tahun berapa gitu kan. Karena ini semua tergantung dari pembuat toolsnya gitu. Ya, metode ininya ya. Tapi secara umum ya untuk dari tools apapun termasuk ProDiscover, ya ini caranya adalah ya chain of custody-nya itu harus diisi ini dokumen the chain-nya. Jadi oleh siapa, tanggal berapa, ini tentang apa. Nah, kemudian ini yang menggunakan statik, jadi drive dari komputernya diambil. Kalau yang sekarang kan nggak harus ya, ya dicolokin aja gitu. Atau pakai yang live. Kemudian ada drive jumper dan lain-lain, itu teknis. Kemudian kita menggunakan write blocker ya supaya untuk menghindari in case tertentu si data yang kita masukkan yang akan diambil hard disk-nya yang dicurigai ketulis sehingga mengubah kontennya. Kemudian ya akan mengubah storage untuk nyimpan image ya. Jadi image. Nah, kemudian kalau proprietary acquisition ini tahun 2015 ngikutin page 108. Tentu ini akan berubah juga. Jadi kalau yang 2020 tentu beda lagi. Ini ngikutin buku kuning ya, yang buku yang ini nih. Bentar. Nah, yang ini. Jadi yang buku Bill Nelson. Yang buku kelima. Saya ada bukunya, cuma sayangnya DVD-nya saya cari hilang tuh. Nah, kemudian yang proprietary-nya bisa ada log-nya, kemudian ada beberapa option ya. Ini kalau kita menggunakan ProDiscover yang basic, jadi bisa menggunakan kita split satu disk dalam image kan, cuma image-nya dibikin kecil-kecil, di split. Ukurannya katakan per 650. Ya kalau langsung gede sih bisa, cuma kadang-kadang pas kita mau analisis kan lumayan juga, atau dibagi kecil-kecil. Kemudian
destination-nya. Nah, selain yang proprietary, juga row acquisition. Kemudian kita juga bisa pakai FTK Imager. Kalau ini kita bisa copy karena ini gratis. FTK. Nah, ini FTK Imager. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Bisa, Pak. Oh, bisa. Jadi ini kalau menggunakan FTK Imager, teman-teman juga bisa install karena dia free. Nah, dia bisa dist to image. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini sama ya. Akses data FTK Imager itu kita capture memory bisa, kemudian add evidence item, create disk image, sama kayak si Hexa Editor. Hexa Editor juga bisa capture memory. Nah, tergantung teman-teman pakai yang mana. Kemudian ya sama, ini standarnya biasanya menggunakan write blocking ya. Ini tapi kalau untuk hanya tujuan lab itu nggak perlu, nggak apa-apa. Ini kalau mau ngambil data beneran kan data originalnya kan nggak boleh berubah ya. Nah, sementara OS modern itu biasanya ketika kita insert USB gitu kan, dia sebetulnya melakukan sesuatu ke sini. Ada yang nambahin tempat untuk kalau data-data dihapus gitu kan, supaya bisa dibaca lagi gitu kan, biasanya tambahin satu direktori. Tapi secara keseluruhan dia sudah mengubah data ini. Makanya kita perlu pasangin write blocker. Setelah itu ya mulai bisa create disk atau compare dari RAM ya. Bisa yang capture memory. Nah, ini source-nya bisa kita pilih dari mana, dari RAM atau dari USB atau dari hard disk luar atau dari dalam. Ini mekanismenya, destination image-nya, tipenya apa, AFF atau RAW, atau menggunakan smart. Ini sama mekanismenya untuk FTK Imager. Nah, mungkin nanti teman-teman yang dicoba yang beri aja FTK Imager, kemudian untuk analisisnya mungkin autopsi ya. Nah, ini prosesnya. Nah, cara memvalidasinya kita dengan hashing ya. MD5 biasanya. Ada SHH1, SHA256, 512, 384, atau CRC32. Ini yang untuk di jaringan biasanya. Tapi biasanya supaya cepat banyak yang menggunakan MD5. Sebetulnya kalau dari sisi teknik hashing, MD5 itu nggak tahan terhadap collision ya. Kemudian tapi kenapa sih kok masih digunakan di forensik digital? Nah, karena umumnya data-data forensik itu kan gede kan. Nah, kalau yang di transaksi itu kan data-data yang mau di hash kan kecil-kecil. Nah, kalau yang di forensik kan gede-gede ukurannya. Ya 650 MB atau bahkan 1 tera. Sehingga kalau kita hash sama MD5, ya orang mau ngubah sedikit itu kan susah ya.
Ya, sehingga ya ini tetap sampai sekarang pun masih digunakan untuk hashing di forensik digital. Ya, karena cepat. Ini karena cepat ya. Ya karena cepat, terus ya ini yang mau ngubah ini ya effortnya terlalu gede. Nah, kalau yang DD, kalau di Windows, di Linux itu kan ada komen untuk MD5 SAM atau SHA 1 SAM, SHA 256 atau 384 atau 512. Kalau yang di DD hanya ada ini, MD5 sama SHA 1. Kemudian kalau menggunakan DCFL DD, itu bisa MD5, SHA1, SHA256, SHA384, atau SHA512. Kalau di Windows, kalau dulu sih nggak ada utility bawaan Windows, tapi sekarang di Windows 10 kita sudah bisa ini. Kalau mau hash menggunakan search utility, hash file, nama pathnya, mau MD5, SHA1, 256 atau 384 atau 512. Nah, teman-teman kalau yang pakai Windows 10 atau yang 7 ke atas lah ya, itu bisa nih kita menggunakan search utility. Di sini teman-teman bisa dicoba di komputernya. Di situ kita ke dokumen ya, cd dokumen. Kemudian kita menggunakan utility yang ini, search utility hash file. Ini berarti ngopinya harus pakai yang ini. Nah, di sini. Yang ini kita bisa pakai MD5, SHA1 atau 256. Ini udah bawaan, mestinya sih bisa kita iniin. Nama filenya. Oh iya, kita cari dulu nama filenya ya. Misalnya kita punya nama filenya, kebetulan di sini ada test.txt. Nah, kita tinggal itu search utility, kemudian test.txt. Nah, ini adalah hash dari test.txt menggunakan MD5. Tapi kalau menggunakan yang SHA juga bisa, SHA1, kemudian SHA berapa tadi? 256 ya. Juga bisa, kemudian 384, atau yang 512. Tuh. Nanti file ini kan saya share, nah teman-teman silakan nyoba sendiri. Nah, kalau tools yang lain ya, lanjutannya, itu misalnya yang Kali Linux ya. Jadi kalau kita install Kali Linux, ini contoh Kali Linux ya. Misalnya, nah di Kali Linux ada ini, jadi tools bawaan yang untuk forensik. Itu contohnya menggunakan ini, ada autopsi, kemudian ada SleuthKit, kemudian ada bulk extractor, gitu ya. Kemudian ada hashdeep. Nah, teman-teman kalau install di virtual machine, nah, bisa menggunakan ini. Kemudian kalau yang Windows base, nah kita yang gratis itu kan ada yang Hexaeditor kemarin ya. Kemudian kita, nah, yang Hexaeditor pun kita bisa ini ekstrak RAM ya. Di sini ada
ada Open RAM, kemudian bisa di save as. Kemudian ada juga apa? FTK Imager ya, FTK Imager yang tadi. Nah, kalau analisisnya bisa menggunakan autopsi atau yang berbayar. Tentu kalau yang berbayar biasanya lebih powerful. Dari Encase atau Pro Discover. Nah, kemudian selain kita mengambil data dari komputer, satu hard disk atau beberapa hard disk, kita juga kadang-kadang perlu akuisisi data dari RAID ya. Nah, RAID itu kita udah bahas 2 minggu yang lalu, tapi ini sebagai refreshing aja bahwa untuk RAID ada beberapa jenis. Berarti kan kita harus tahu RAID-nya menggunakan apa, kemudian dikonfigurasi sebagai RAID berapa, size-nya. Biasanya yang RAID kan gede-gede. Nah, sehingga kalau mau di copy dalam bentuk image, nah ukuran disk untuk ngopi RAID ya juga harus lumayan gede. Atau kita ngopi sparse, hanya sebagian saja. Ya karena sekarang tahun 2015 saja sudah terabyte ya. Nah, sekarang bisa lebih gede lagi. Nah, cuma teknologi yang digunakan untuk cloud kita udah tentu beda lagi ya. Bisa jadi udah bukan RAID lagi. Nah, sehingga konsep RAID itu adalah menggunakan disk biasa yang nggak mahal, ya yang ada aja, tapi menggunakan konsep redundant array. Ya supaya storage-nya lebih gede, kemudian ada teknik untuk backup data, kemudian ngecek identitinya, ada mungkin redundancy, kemudian ada yang cepat, ada yang relatif lambat, tergantung rate-nya. Nah, rate-nya ada beberapa level. Nah, karena teknik mereka menyimpan dalam RAID tergantung ya, apa RAID 1, 2, 3, 10, 15, 16, dan seterusnya. Nah, itu kan harus dipulihkan dengan cara yang sama. Karena kalau enggak, berarti misalnya hanya di sini yang kita ambil. Nah, tentu kalau RAID 1 mungkin masih bisa, tapi begitu RAID 5, datanya tersebar. Berarti data yang ada di RAID ini pasti bukan data yang meaningful. Ini salah satu teknik RAID itu kan stripping, kemudian mirroring ya, sama bikin untuk CRC-nya. Jadi misalnya ini teknik strippingnya dalam file itu kan disimpannya tergantung dia pakai misalnya VAT atau VAT 32, kemudian NFS atau yang lain. Nah, ini ada yang per blok, ada yang per byte, nah tergantung rate-nya. Misalkan file data disimpannya dalam beberapa blok yang ukurannya katakan 256 byte atau 512 tergantung kita. Nah, katakan teknik stripping salah satunya bagi dalam sesuai bloknya. Blok pertama mungkin disimpan di disk 0, yang kedua di disk 1, ketiga disk 2, keempat di disk 3, dan seterusnya. Kemudian ada parity, ya kan? Jadi ada stripping, ada parity, sama ada mirroring atau redundancy. Nah, kalau yang parity ya ngecek tergantung dari teknik parity-nya. Misalnya CRC itu kan katakan tiap 10, 1110, kemudian bit terakhirnya itu adalah parity. Nah, parity-nya bisa byte level atau bit level. Ini ada ilmunya sih. Jadi
kayak parity itu bukan hanya ngecek ada errornya, tapi harus bisa memulihkan. Jadi kalau ada yang ini, bit yang error itu yang di mana dan sebetulnya berapa. Nah, itu ada teknik parity check namanya. Yang ketiga mirroring, berarti stripping, parity, mirroring. Mirroring berarti redundancy ya, untuk redundancy. Nah, kalau yang read level 0, ini stripping aja tanpa error checking ya, tanpa parity. Jadi file kita akan dibagi-bagi, disimpannya di disk yang sesuai jumlahnya berapa gitu ya. Jadi ada file hanya stripping aja. Jadi blok 0 mungkin di sini dan seterusnya. Dan ini tujuan utama dari RAID 0 adalah untuk meningkatkan kapasitas. Tapi nggak ada apa namanya untuk redundancy nggak ada. Kemudian untuk ngecek error enggaknya nggak ada. Kemudian berikutnya adalah RAID 1 ya. Ini yang untuk redundancy. Jadi benar-benar mirror. Jadi kalau misalnya 2 disk, file kita itu ditulis di disk 1 dan disk 2. Berikutnya adalah RAID level 2. Ini mulai ada error checking-nya. Gitu kan. Ada error checking-nya, dia menggunakan ACC. Dia sebagai parity. Nah, berarti misalnya kita punya file blok 0 sampai blok 4. Nah, kemudian dibagi. Nah, kemudian ada disk yang khusus untuk parity atau error checking. Nah, yang ini sih udah nggak ada sih sekarang, karena rata-rata disk modern itu sudah handal ya. Jadi ACC-nya nggak digunakan, sehingga yang digunakan adalah data disk dan parity disk. Gitu. Sehingga RAID level 2 udah jarang digunakan. Kemudian ya nih, jadi ACC udah nggak digunakan karena rata-rata di sekarang sudah ada teknologi ACC-nya sendiri. Nah, berikutnya adalah RAID 3 ya. Nah, RAID 3 ini mengatasi masalah di level 2 karena dia ada ACC-nya, jadi ada pemborosan 2 disk. Nah, kemudian ada RAID 4. Nah, RAID 4 itu mengatasi kelemahan di RAID level 3, di mana dia itu error checking-nya di bit, level bit. Nah, sementara yang 4 itu di level block. Ini bedanya ya tadi. Jadi kalau ini yang level 3, ini yang level 4, parity-nya yang 4 itu di level block. Kemudian yang spesifik lagi, nah ini masalah di RAID level 4 yang masih ada adalah masalah kecepatan nulisnya ya, karena parity-nya ini untuk nulis itu kan masing-masing dicek parity-nya. Nah, parity-nya itu adanya di satu disk gitu. Nah, itu diatasi dengan RAID level 5. Sehingga parity-nya disebar. Jadi per blok disebar. Sehingga pas lagi nulis, dia nulis ngecek di sini, dia juga bisa berikutnya ngecek di sini dan di sini.
Sehingga dia RAID level 5 mengimprove performance dari sisi saat menulis. Nah, di sini, jadi kalau level 4, parity check-nya itu di disk khusus, gitu, ya. Tapi ini per blok. Bedanya sama RAID 3 ya. Kalau RAID 3 bit level. Nah, tapi masalahnya ketika dia mau menulis di sini, menulis di sini, menulis di sini, disk untuk menulis tetap menggunakan, untuk ngeceknya menggunakan disk yang sama, sehingga bottleneck-nya adalah di sini. Nah, itu diatasi dengan RAID level 5, di mana parity check-nya tersebar, kan? Sehingga ketika dia nulis di sini, kan, pada saat yang sama dia nulis parity-nya di sini. Kemudian mungkin ketika nulis ini parity-nya ada untuk di sini, parity-nya ada di sini. Sehingga penulisan parity-nya tidak menjadi bottleneck seperti di RAID 4. Nah, berikutnya untuk masalah redundancy, RAID 6, ya kan? Karena kalau yang di sini, kalau parity-nya hilang gitu ya, ya tentu akan menyusahkan untuk pemulihan ininya. Meskipun yang lainnya juga mungkin masih bisa sebagian. Nah, di masalah redundancy-nya diperbaiki di RAID 6, gitu. Karena ada parity yang redundant. Nah, berikutnya kemarin kita juga sempat membahas RAID gabungan antara 1.0, mirroring, dan stripping. Kemudian ada RAID 1 dan 5, ya kan? Disebut sebagai level 15. Berarti ini mirroring, stripping. Parity-nya disebar ya. Nah, ketika kita mengakuisisi data yang di RAID, berarti harus tahu dia menggunakan RAID berapa, kemudian total storage-nya berapa besar, kemudian tools-nya bisa nggak, kan ada penulisannya kan ada yang proprietary, kemudian ada yang raw, ada yang AFF. Nah, ya kalau yang proprietary ada juga yang terbatas di 650 MB, berarti kan nggak mungkin pakai itu. Kalau raw, masalah besarnya disk, ya, karena nggak ada kompresi. Atau ada yang proprietary tapi yang bisa gede, dan ada yang bisa kompresi. Nah, yang bisa RAID, ya banyak ya, termasuk yang Ncase, gitu, ProDiscover. Di sini ada Ncase, ada ProDiscover. Masalahnya ini berbayar. Kemudian tapi FTK juga bisa, tapi yang FTK Imager belum nyoba ya. Kalau untuk RAID bisa enggak. Kemudian ada X-Way Forensic, Runtime Software, Airtool Technologies. Ya seringkali RAID, karena ini biasanya untuk website ya, tapi rata-rata website juga nggak terlalu gede sebetulnya. Ukuran website yang 100 giga itu udah gede banget sebetulnya. Jadi nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang untuk server, misalnya email server, kemudian untuk kayak kalau kita menggunakan kelas emas gitu kan, emas UI, nah itu kan filenya banyak ya, dari ribuan mahasiswa. Nah itu yang bisa ukurannya bisa ratusan terabyte gitu. Jadi kalau menggunakan RAID, terus perlu ada kita data akuisisi, ya tentunya ini yang jadi masalah karena ukurannya sangat besar. Nah, selain menggunakan tools dalam satu lokasi, nah juga ada beberapa tools ya bisa untuk remote acquisition. Nah, ini utamanya kalau mau mengambil data misalnya di cloud. Gitu. Ya kan sekarang udah trennya ke cloud ya.
Nah, cuma dibatasi biasanya di cloud itu apa yang boleh ada, yang nggak boleh tergantung dari cloud providernya. Atau orang headquarter lagi mau ambil data yang di remote misalnya, yang nggak mungkin untuk datang, berarti bisa menggunakan tools yang remote acquisition. Nah, keunggulannya tentu orang yang akan mengambil data ini nggak perlu datang ke lokasi, tapi drawback-nya ya kadang-kadang tools ini diblok oleh antivirus yang dipasang atau harus mengatasi firewall, IDS atau IPS yang dipasang di sini. Nah, kalau ini suspek punyaan pelaku attacker misalnya, ya tentu mereka sudah akan ngeblok ini ya. Mereka biasa mengaktifkan host IDS-nya, host IDS, atau host firewall, kemudian antivirus yang biasanya sudah include anti spyware, antivirus. Nah, remote acquisition salah satunya bisa dilakukan menggunakan ProDiscover Incident Response. ProDiscover ini bisa capture RAM, ya kan, yang volatil, ya. Jadi yang itu berarti RAM volatil atau running process. Kemudian dia bisa melihat file yang hide biasanya. Kemudian mungkin bisa mendengarkan IP port-nya, melakukan hash. Nah, mereka ada yang server base ya, ada harus dipasang agent atau servernya, atau ya ini yang tanpa agent juga ada. Kemudian ada yang stealth mode supaya kalau untuk tujuan mengakuisisi data di satu perusahaan yang sama, non-stealth nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia mau mengakuisisi data yang dicurigai misalnya, nah tentu mode ini berguna. Nah, ini ada beberapa features yang ada di ProDiscover untuk remote data acquisition. Itu ada password protection, encryption untuk secure communication, kemudian write protected trusted binaries, kemudian ada digital signatures. Nah, selain ProDiscover, yang untuk remote juga bisa menggunakan Encase Enterprise untuk data acquisition-nya. Tapi ini untuk yang data-data di storage ya. Storage, tapi yang remote. Kalau yang ditransmit, nah kita menggunakannya seperti itu, apa namanya, Wireshark gitu ya. Atau Sniper tools yang lain. Nah, remote acquisition ini bisa mengakuisisi storage atau RAM. Kemudian Encase juga punya IDS-nya. Jadi kalau untuk tujuannya memang di perusahaan ya, di perusahaan kan dia monitor data sekaligus dia punya IDS. Tapi kalau yang untuk mengatasi IDS, mungkin tools yang menggunakan di Kali Linux. Kemudian ini sama, dia bisa di studies, bisa di stu image, tapi kalau untuk remote kan masalahnya adalah bandwidth ya, masalah di bandwidth. Sehingga yang lebih diutamakan adalah disimpan dalam bentuk image. Formatnya macam-macam, tapi dalam 3 kategori utama, RAW, proprietary tree, kemudian AFF. Dia juga support RAID. Tapi ngopi data RAID yang gede lewat jaringan pasti masalah. Nah, selain Encase, kemudian ProDiscover juga ada ini AirTool, RStudio.
Ada beberapa feature yang tentu dari tahun ke tahun mereka pasti ada peningkatan lah ya. Ini kan yang ditulis tahun 2015, bisa jadi sudah berubah. Kemudian ada US Lite Pro, kemudian menggunakan F-Response. Nah, F-Response ini adalah vendor netral remote access utility. Ya, bukan Windows, bukan Apple, bukan ini, tapi dia bisa macam-macam. Kemudian ada beberapa tipe, ada Enterprise Edition, ada Consultant Edition, kemudian ada Tactical Edition. Nah, yang gini-gini tergantung mereka ya. Ini kan masalah packaging, yang tahun 2020 bisa jadi berbeda. Nah, selain itu, ada juga tool, ada Passmark Software Image USB, ASR Data Smart, Runtime Software, iLook 9 Investigator, EX Imager, kemudian ada SourceForge. Ini kalau menggunakan Passmark, jadi Windows Base. Kemudian ada ASR Data Smart, ini Linux Forensic Analysis Tool. Kemudian ini capability-nya bisa untuk bad sector, kemudian amount driver yang white protected. Tapi ini white protected sih mestinya hampir di semua tools bisa ya. Nah, ini kalau yang runtime software itu kalau raw image sudah pasti ya, hampir semua tool juga bisa seperti itu. Nah, ini yang segmen, jadi nggak harus dalam satu disk gitu ya, jadi bisa dibagi-bagi terus digabung. iLook Investigator, EX Imager, jadi dia itu bootable, mestinya sekarang sudah USB bukan CD. Kemudian dia bisa untuk RAID. Kemudian ini interface-nya bisa USB, SCSI, PATA, kemudian ada bisa FireWire. Dan ada juga SourceForge ya. Ini tools-nya ada di sini. Teman-teman bisa ngecek. Nah, ini secara umum bahwa format untuk mengaksesi data komputer itu kita bisa nyimpen dalam bentuk raw format, berarti 10, 1, 10 dan seterusnya dalam bentuk apa adanya ya. Kemudian ada yang proprietary. Proprietary berarti sesuai dengan pembuat toolsnya, kelemahannya hanya dibuka oleh pembuat toolsnya. Cuma keunggulannya rata-rata ada enkripsi, kemudian ada kompresi gitu. Nah, standar yang berikutnya adalah yang ARF. Ini yang banyak digunakan untuk case di pengadilan. Kemudian metode untuk mengaksesi datanya yang paling banyak digunakan adalah dari disk to image, karena ini paling fleksibel. Karena nggak harus tahu konfigurasi source dan destination, nggak harus sama. Kemudian ada disk to disk copy, ada logical disk, ada yang sparse data copy. Nah, kalau kompresinya yang di-accept adalah yang nggak ada yang hilang ya, ada lossless. Kalau JPG itu kan lossy ya, jadi sebetulnya ada beberapa informasi yang hilang. Tapi kalau untuk kompresi yang forensik kan tentu nggak boleh ada data yang hilang, sehingga kompresinya adalah yang lossless. Kemudian selalu membuat copy dari image yang kita backup, dan kalau memungkinkan membuat dua kali akuisisi menggunakan dua tool yang berbeda. Ini tool 1, ini tool 2 misalnya. Tapi kalau nggak memungkinkan bikin 1, tapi segera bikin kopinya.
gitu, karena khawatirnya ada masalah kan. Kemudian memanfaatkan write blocking, kalau misalnya hard disknya dilepas atau USB mau dilepas, ini komputer kita baca lewat sini kan, karena kalau kita ini Windows misalnya, khawatir operating system itu kan ketika membaca ada juga dia ngasih default bawaan ya, kayak sistem atau direktori untuk data-data yang di-delete. Nah, supaya itu nggak terjadi, ini dipasangin write blocker. Kemudian untuk chain of custody pasti perlu ditulis ini case apa, unix siapa, tanggal berapa. Selain itu selalu di validate di terakhir menggunakan hash baik MD5, SHA-1 maupun yang lain. Biasanya MD5 cukup karena kita untuk forensik ini kan nggak banyak ya, hanya 1-2 kali gitu, dan file ukurannya gede. Nah, kemudian Linux untuk acquisition tool ada yang macam-macam tergantung dari distributornya, distribution ya, Linux distribution itu mulai dari Kali Linux, kemudian mungkin yang lain Shift atau jenis Linux yang lain, atau bahkan Ubuntu itu bisa digunakan. Kemudian tools-nya ada DCFLDD, tapi tetap ini harus hati-hati karena salah IO-nya, terutama yang kalau DD ya. Kalau ini tetap ada cek-cekannya, tapi tetap harus hati-hati juga. Nah, kalau yang memanfaatkan DD itu ya sebetulnya kayak apa ya, Clonezilla gitu atau yang lain-lain. Kemudian menggunakan write blocker. Kemudian kalau RAID harus tahu tipe RAID-nya. Kemudian kalau kondisi tertentu hanya bisa remote, berarti tools-nya yang bisa remote. Ini beberapa list open source untuk forensik tool, autopsy, kemudian encrypted disk detector, kalau yang di jaringan Wireshark, ada magnet RAM capture, atau ada juga yang ini ya, hexa editor ya, HXD. Nah ini kan nyimpen RAM juga bisa nih, nyimpen RAM, nyimpen disk, tapi untuk ukurannya biasanya relatif kecil ya. Kemudian ada Nmap, tapi ini untuk melihat jaringan, ada network miner, kemudian ada RAM capture, ada forensic investigator, ada PAW, hash my file, ada Clonezilla, dan lain-lain. Oke, saya kira untuk data acquisition sampai di sini.